paginya kerjaan gua, terus sorenya gue cari makanan. Nah, waktu itu gue ngeliat ada makanan yang kayak Master Squid gitu. Akhirnya ya udah, karena ibaratnya bisnis gue yang sebelumnya lagi ya pasang surut lah, kayak orang lagi nggak gitu tertarik lagi untuk bisnis itu, ya udah akhirnya gue coba-coba ikut bazar. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di sekitar 25 store Hehe yang ada. Kenapa sih dari pertama Master Squid, oh ternyata ada yang franchise. Habis itu lu buka sendiri di CL. Hehe lu buka sendiri pertama kali ya di TA. Terus Hehe 25 sekarang pasti ada yang franchise, ada yang punya sendiri. Kepemilikannya ada berapa persen lu punya sendiri, berapa persen franchise? Hehe. Kalau punya sendiri 2 saat ini, sisanya franchise. Kelapa Gading sama di Green Lake berarti? Oke. Terus kenapa sih lu kepikiran franchise gitu loh? Kenapa sih? Ya gua buka sendiri aja. Kenapa tertarik untuk memfranchise-kan brand lu? Ya mungkin banyak pertimbangan sih. Salah satu pertimbangannya adalah berkembang lebih cepat ya. Jadi kayak ekspansi juga lebih cepat. Terus brand awareness-nya juga lebih luas jadinya. Otomatis kalau orang lebih tahu yang lebih banyak, marketing kita juga jadi lebih banyak juga sih. Lebih yang kayak gitu sih. Tapi gue lihat Hehe ini nggak hanya di Jakarta, Jabodetabek, bahkan sampai ke Kalimantan ya. Iya, Kalimantan, Labuan Bajo yang paling jauh. Itu gue nggak kebayang sih, karena walaupun gue udah punya 13 outlet bakery, tapi gue nggak kebayang 25 outlet, dan ini di luar kota. Kita kayak menjangkau, memonitoringnya susah banget gitu loh. Bagaimana di saat lu mendevelop produk baru, gimana bisa ngontrol SOP-nya, gimana trainingnya dan lain-lain. Kalau mungkin kita mulai dari training ya. Kalau training kita kirim orang sih, pas lagi opening kirim orang ke sana, training mungkin sekitar 1 minggu di lokasi tersebut. Kalau misalnya kita develop produk baru, ya kita zaman sekarang sangat dimudahkan sama internet kan. Jadi kita bisa bikin video tutorial, habis itu kirim ke mereka, terus mereka kirim bahannya juga ke mereka, terus kirim video kita bikin tutorialnya, SOP-nya. Habis itu mereka praktekin, mereka videokan ke kita. Kalau misalkan produk baru yang seasonal ya, kalau produk baru yang kayak mesti heboh banget, ya dia harus datang ke Jakarta sih. Kalau nggak bisa ya terpaksa ya memang by video lagi kayak gitu. Terus selama lu jalan franchise ini ada kendala nggak? Soalnya kelihatannya bikin memfranchise-kan sebuah brand tuh nggak gampang, karena di belakang itu ada orangnya. Ya kan? Mungkin kendala adalah monitoring ya. Maksudnya ibarat SOP dijalankan apa enggak kayak gitu ya. Ya balik lagi kita yang monitor. Kalau kita cara lu monitor dia yang udah berjalan gimana? Banyak teknologi lagi sih, kayak misalkan banyak juga tuh kayak laporan dari via email, via Instagram, di outlet tersebut kok begini ya, outlet tersebut kok begini, langsung kita langsung koreksi ke mereka, kirim mereka emailnya tersebut, kenapa lo gini. Ya kalau misalnya memang yang ringan kita ajak diskusi, tapi kalau memang yang berat ya kita langsung keluarin SP sih kayak gitu biasanya. Terus dari boba ini lu bikin ayam. Kenapa bisa kepikiran ayam ini gitu kan? Ini udah bagus, udah sampai 30-an gitu loh. Ayam sih sebenarnya gini. Karena di saat ini adalah pandemi ya. Pandemi memang beda cerita sama kondisi normal. Jadi kita bikin ayam waktu itu untuk support si bobanya. Jadi boba ini biasanya kita bikin di ruko kan. Di lantai 2-nya kosong, lantai 3-nya kosong, kalau nggak di belakangnya itu kosong. Akhirnya kita bikin cloud kitchen. Kita bikin ayam itu
untuk stabilin juga OPEX-nya kita kayak gitu sih. Tapi ya begituan, karena ayam geprek banyak marketnya besar, walaupun pemainnya udah banyak, tapi kuenya juga besar. Jadi kita lumayan ini sih, lumayan kebagian. Ya, jadi kayak gitu sih kurang lebih. Terus berarti si ayam ini ada berapa banyak? Apakah semua hehe itu ada si ayam ini atau enggak? Jadi yang bareng sama hehe mungkin ada 3. Sisanya kita ada bikin kayak sewa space, kita bikin cloud kitchen kayak di Tebet, di Cipete, di yang berpisah dengan hehe. Berpisah. Tapi kita masukin jadi cloud kitchen isinya adalah ayam geprek dan hehe. Oh, tetap satu barang. Ya, tapi kita nggak bikin store, kita cuma bikin cloud kitchen-nya doang kayak gitu sih. Ini pertanyaan menarik karena tahun 2020 sebenarnya udah mulai ngetren cloud kitchen. Gua sendiri kita udah pernah ditawarin sama beberapa brand cloud kitchen. Dari mungkin GoFood-nya langsung atau kan dari Everplate atau dan lain-lain. Kita belum berani untuk masuk ke cloud kitchen. Nah, lu udah jalan berapa lama kalau boleh tahu? Dari bulan Agustus 2020. Berarti udah hampir setahun lebih. Setahun. Menurut tuh cloud kitchen tuh bisa jalan nggak sih? Atau cuman kelihatannya keren doang tapi ternyata nggak bisa profit? Oke. Kalau gue sendiri kan cloud kitchen-nya ibarat develop sendiri ya. Jadi gue sewa space sendiri, gue isi sendiri, gue nggak sewa sama orang lain. Nggak join sama cloud kitchen yang besar gitu ya. Jadi kendala cloud kitchen adalah exposure. Bener, karena kalau ke toko orang lewat tinggal beli gitu kan. Ada mungkin yang nyasar ke sana. Apalagi lu brand baru masuk ke cloud kitchen, kalau exposure lu nggak gede, ya udah. Die. Kayak gitu sih. Terus bisa jalan nggak cloud kitchen menurut tuh? Jalan. Lu jalan? Jalan. Gini, mungkin strategi cloud kitchen menurut gue ya, belum tentu benar juga. Nggak apa-apa, kita belajar. Lu kan practical. Menurut versi gue adalah kalau brand lu baru, exposure lu belum gede, ya lu bikin promo. Karena promo itu cukup menarik untuk customer. Kalau exposure lu gede, ya udah lu titiknya banyakin aja kayak gitu sih. Sama kalau zaman sekarang ya lu bikin paket hemat lah, kayak gitu kalau produk lu mahal. Makan sama minuman digabungin. Oke, terus gue ngeliat mau si hehe, mau si seblak, gue liat banyak banget pakai influencer nih. Kemarin gue ada lihat beberapa influencer yang gue tahu rate-nya mereka mahal banget. Gue aja nggak apa, sayang duitnya buat undang mereka. Menurut tuh ini kan influencer mungkin zamannya mungkin udah 3 tahun yang lalu kali, 4 tahun yang lalu udah mulai pakai influencer. Masih efektif nggak sih sampai tahun 2021 ini? Atau jangan-jangan kayaknya eranya udah nggak kesana atau gimana menurut lo? Menurut gue masih efektif. Kenapa? Karena mereka punya basis follower masing-masing kan. Follower yang apa namanya ya? Yang doyan makan. Ya doyan makan juga. Maksudnya yang trust ke mereka. Mereka punya basis follower. Nah itu ya otomatis apa yang si influencernya ngomong ya mereka percaya. Kayak gitu sih. Terus apakah lu meng-apply-kan ke 4 brand lu ini dan seberapa sering? Kalau meng-apply-kan ke 4 brand, ya. Cuma seberapa sering tergantung brandnya masing-masing. Apakah brand ini jadi gini, follower influencer kita mungkin gue bagi sih kalau. Menarik nih. Baginya gimana nih? Gue bagi, misalkan ada yang ya baginya simple aja sebenarnya. Ada yang TikTok, ada yang Instagram, ada yang YouTube. Ya. Jadi kalau yang produk yang kira-kira viralnya ini marketnya anak muda, gue masukin ke TikTok. Misalnya gue bikin minuman yang nyeleneh gitu, gue masukinnya ke TikTok. Biar marketnya tuh teenagers kan. Jelas banget. Ya kayak gitu. Kalau misalkan sumuran lu dan gue? Ya misalkan makanan-makanan yang ayam geprek gitu ya, atau master squid, itu biasa gue pakai ke Instagram sih. Ya. Atau bisa juga kedua-duanya. Sekarang biasa gue TikTok dan Reels. Jadi satu orang yang sama gue minta dua. Tinggal diposting aja di platform mereka mau yang mana. Oke. Terus gue pengen nanya, terukur nggak sih sebenarnya? Atau ya kurang lebih lah, ya gue percaya sama orang ini gitu. Kalau kita mau ngukur bisa aja, cuma
balik lagi. Repot ya? repot sih. Jadi tapi biasanya gini, kita bisa melihatnya adalah setelah itu paling simpelnya adalah dari akun sosial media kita, apakah insight-nya bertambah atau follower-nya bertambah atau komennya bertambah. Itu sih yang kalau misalnya lihat efektif apa enggak sih. View-nya atau likes-nya di kontennya dia tersebut banyak apa enggak. Terus melihat komennya apa dia followernya responnya dengan positif atau enggak gitu sih. Ren, boleh nggak bocorin aja, kita nggak usah sebutin nama, influencer yang pernah lu undang ke brand lu paling mahal biaya berapa? Nggak usah sebutin nama, angkanya aja. Untuk Instagram ya mungkin 16 juta sih. 16 juta? Iya. Kayaknya gue pernah, atau yang lain pernah lebih mahal, ada yang lebih mahal nggak? Belum sih, gue belum. Jadi gue ada masuk YouTube, cuma lebih rendah itu. Oh lebih rendah, soalnya waktu itu gue pernah lihat, gue pernah kontak ke influencer yang lu pakai, rate dia 40 juta. Oh itu YouTube bro. Oh itu YouTube. Kalau Instagram nggak semahal itu. Oke. Jadi tapi lu pertama kali lihat rate dia 16 juta lu kaget gak? Oke. Mungkin gini ya, gue kalau gue baru nanya, mungkin gue kaget sih, normal lah. Tapi karena gue udah pakai dia dari rate-nya di bawah 10 dan responnya bagus dan ke guanya juga ya jadi kayak oke gitu, maksudnya cocok nih sama produk gua, sama brand gua, pakai dia. Dia seiring bertambah rate-nya ya udah kita pakai lagi karena responnya baik. Dikasih diskon nggak? Ini kan kok customer lo nih. Karena mereka kalau udah makin gede punya manajemen sendiri tuh. Nah, kalau kita udah hadapan sama manajernya udah. Ada repot. Ya udah. Oke, kalau gitu gue pengen nanya. Tadi lu sebenarnya memang pengen jadi chef dan secara nggak langsung bisnis Tanah Abang lu jalan nggak? Udah enggak. 2016 sih. Jadi setahun kita udah kayak serah terima lah. Si Master Squid-nya udah kayak running, terus udah masuk ke mall. Nah, itu udah kita ini udah nggak jalan. Terus mungkin teman-teman di sini ada yang lagi mau jalan bisnis F&B atau yang sedang jalanin. Ya kan? Tips di pandemi ini menurut lu gimana? Karena gua sendiri di Minimoro, jujur gue pertama kali buka itu omsetnya belasan juta. Sampai terakhir cuma 100.000 lebih. 100.000 lebih mungkin satu hari cuma mungkin nggak sampai 10 cup kali ya. Kan satu cup kan 20 ribuan. Kalau 10 cup berarti 200 ribuan, itu nggak sampai 10 cup yang beli. Gue ngerasain dari yang langit banget sampai gue jebret sampai di gue udah ngalamin, aduh kayaknya nggak ada artinya gue buka lagi gitu loh. Gue nggak tahu lu ngalamin hal yang sama nggak? Terus gimana lu bisa melewati semua ini? Oke. Nah, kalau misalkan ngomong omset tinggi banget dan rendah banget, ya semua pengusaha mungkin pernah ngalamin lah ya. Yang pasti, apalagi kalau kondisi saat ini di pandemi ya, mungkin udah banyak banget yang ngomong adaptif, inovasi, dan aware terhadap sekitar. Tapi emang itu benar sih. Menurut gue itu memang kuncinya sih. Jadi kita kalau aware, kita ngelihat lagi kondisi begini, trennya seperti apa, terus kita adaptif, habis itu kita inovasi sih. Itu benar sih. Harus gercep berarti zaman sekarang ya? Gercep. Jadi emang harus gercep dan kita ibaratnya pantau terus nih kondisi arah kemana, kayak gitu sih. Terus tuh kemarin sempet rugi nggak atau masih profit tapi bisnis udah yang penting tutup kos gue jalanin lah. Karena pandemi ini sudah berlangsung selama setahun setengah hampir, setahun lebih. Awal dari pas pandemi awal kita masih profit. Habis itu udah mulai batas-batas nih. Terus habis itu udah agak rugi. Akhirnya kita makanya inovasinya adalah kita coba combine-kan dengan karena ada space, kita bikin ayam geprek itu. Nah, itu yang menghematkan kos sewa tadi ya mungkin ya. Jadi karena operasional adalah tetap jalan, kayak sewa space adalah tetap kita harus bayar terus karyawan juga kita bayar terus. Ya mau nggak mau kita manfaatkan yang ada, gimana biar operasional tetap ketutup sih. Jadi kita bangun coba cloud kitchen yang
awalnya kita bikin simple aja, habis itu baru running sih kayak gitu. Tadi Master Squid coba-coba lihat tren dari Cina. Hey, pas lagi wave-nya memang boba di luar lagi ngetren. Habis itu ayam goreng ngelihat gara-gara supaya menghemat kos buat lagi pandemi. Nah, seblak goreng hiung ini dari mana gitu? Karena ini nggak ada hubungannya dengan nggak lagi ngetren nih seblak nih. Oh, seblak goreng hiung kebetulan gue partneran sih sama YouTuber. Jadi namanya si Calvin Harrison. Akunnya namanya Gedein Perut. Nah, dia waktu itu, jadi dia memang sering bantu gue juga, sering support juga. Waktu itu gue lagi keluarin menu, terus dia bantu, dia bantu shoot juga, gitu-gitu. Setelah itu biasa gue ajak kita ngobrol makan. Pas makan-makan nih ngobrol, ngajakin gue, kok buat seblak yuk. Tapi ya dari sebelah kan gue juga jarang makan nih sebelumnya. Gue jarang, paling setahun 2 kali kali. Mungkin waktu pas diajakin itu gue paling baru nyobain 2-3 kali lah. Itu juga udah lama gitu. Seblak emang gue bilang marketnya ada atau apa. Kalau kita jual seblak enak doang, sulit. Karena seblak pasarannya udah hancur harganya, maksudnya ibaratnya gitu. 10.000 udah lengkap bla 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 bla. Kita nggak bisa. Kalau mau kita harus bikin diferensiasi. Kalau seblak doang kita mau seenak apapun pasti dibandingkan dengan seblak pada umumnya. Jadi kita bikin apa ya yang modifikasi dan ya harus dimodifikasi ATM, amati, tiru dan modifikasi. Ya kalau kita tanpa modifikasinya doang, amati, tiru doang kita bikin seblak walaupun rasa kita jauh lebih enak, mereka pasti ngebandingin banget lah. Apalagi dia ngajakin gue bikin sistemnya gerobakan. Yang sebelumnya gue handle yang bikinnya mall, yang di mall dan ruko gitu ya, gerobak. Terus gue mikir-mikir apakah oke ya. Akhirnya gue pikir ya udah kita bikin konsepnya karena Korean balik lagi karena Korean Wave lagi naik. Oke, kita kenapa nggak kita kawinkan aja. Jadi seblak makanan pedas marketnya besar banget di Indo, orang suka, dan orang Korea juga Korean Wave juga lagi naik banget. Kenapa kita nggak kawinkan? Akhirnya gue diskusi sama dia bilang oke, ya udah kita coba garap, baru kita garap. Gitu. Jadi 1 minggu udah mulai, udah ada yang lirik buat beli franchise belum nih? Ada. Udah ada ya? Udah ada 2. Rencananya Indonesia juga? Iya, Indonesia juga. Terus ini gimana lu mikirin nanti baik lagi nih, gimana? Lu udah siapin sistemnya gimana supaya nanti bisa buka di Kalimantan, Sumatera? Ya itu lu punya kitchennya sendiri atau gimana tuh? Gua memang develop kitchennya sih. Jadi gara-gara seblak ini, gue bikin kitchen yang proper di gudang gua. Memang tempat produksi gue juga. Jadi gue bikin kitchen. Nah nanti di situ bakal produksi bumbu dasarnya, sambelnya dan lain-lain. Dan itu bakal yang disebar ke store-store-nya sih, kayak gitu sih. Jadi mereka gampang buat masaknya ya. Jadi gue konsepin ke chef gue adalah gue pengen di lapangan sesimpel lu masak Indomie. Jadi udah tinggal takaran 1 sendok. Jadi gue nggak mau di gerobak, apalagi karena space-nya kecil. Lu harus ribet, gue nggak mau. Jadi gue pengen sesimpel mungkin kayak masak Indomie kayak gimana gitu. Karena semua orang bisa masak Indomie kayak gitu sih. BTW tadi gue sempat ketemu bini lu. Bini lu di perusahaan ini sebagai apa nih? Bareng-bareng jalan bisnis atau gimana? Mungkin dia sebagai, kalau misalnya di tim bola, gue sebagai strikernya, gue yang serang, dia bagian back atau kipernya lagi gitu. Jadi dia bagian biasa finance sama ngurusin anak-anak lah, ngurusin tim. Yang sering gue lihat dan mungkin gue pernah alamin juga, biasa kalau satu perusahaan ada suami istri, biasanya mungkin gimana ngebedain waktu untuk pekerjaan dan rumah tangga, karena biasanya kadang-kadang ujung-ujung tema yang di pekerjaan dibawa juga di rumah tangga. Ya itu sulit dihindari. Tapi memang kita gimana sistemnya kayak tarik ulur lah. Nggak bisa kayak kita nggak bahas banget juga susah. Cuma kalau kita bahas banget juga masalah juga. Jadi apalagi kalau sekarang, terutama sekarang gue udah punya anak ya, baru punya anak. Itu jadi lebih tertata sih. Kita ngeliat anak ya kita ngurusin kayak ngobrol sama anak. Jadi kita nggak bahas kerjaan terus. Tapi kalau sebelum punya anak memang jadi kayak di rumah bahasnya kerjaan. Ya kalau ada punya anak ya kita ngeliat anak, oh ya udah kita harus ada family time segala macam kayak gitu sih.
Terus BTW mungkin kalau teman-teman yang tertarik mungkin mau buka Hehe, buka sebelah Kuring Hyung bisa kontak di mana? Oke, mungkin Kalau nomornya di sini mungkin ya. boleh. Kontak sama lu atau kontak sama tim lu? Sama tim gue. Ada tim yang khusus buat franchise ya berarti ya. Business development ya. Business development. Jadi kalian kalau mau buka bisnisnya si Randy, kalian bisa kontak nomor di sebelah sini. Oke. Dapat harga spesial mungkin ya. Spesial dong, pakai telur. Dapat setiap orang yang franchise 10 pertama dapat roti kapital. Oke. BTW ada nggak tips buat teman-teman mungkin yang baru memulai? Lu kan udah sekitar 6 tahun di bidang F&B. Di bis F&B ini nggak gampang. Tentu bisnis yang lain juga nggak gampang sih. Cuman ada nggak tips buat mereka yang mungkin baru memulai dan kayaknya kalau gua tahu ini kayaknya gua nggak bakal salah di sini gitu loh. Ada nggak tips buat teman-teman? Yang baru mulai ya sebenarnya mulai aja dulu. Serius. Jadi kayak nggak mesti harus bikin plan dulu nggak atau gimana? Plan butuh, cuma nggak usah terlalu detail. Kita habis waktu untuk planning terlalu detail panjang. Terlalu perfect gitu ya? Wave-nya udah lewat. Sesimpel lo kalau misalnya kayak lo lagi main surfing, lo lihat ada ombak gede, ya pasti lo lari untuk ngejar tuh ombak, ya karena biar lo bisa surfing itu loh. Jadi sesimpel kayak gitu sih ilustrasinya. Jadi jangan sampai kayak itu tinggi gak ya? Apa enggak ya? Membahayakan gak ya? Jadi ya udah, ombaknya lewat, udah lu kayak nggak dapet nggak dapet opportunity-nya. Ujung-ujungnya sih kayak gitu. Mulai aja dulu. Tapi pertanyaan terakhir dari gue pribadi, kan tadi Master Squid karena tren, boba karena tren. Bisa dibilang boba ini trennya sudah lewat. Iya. Udah lewat belum? Masih ada sisa dikit. Masih ada, cuma ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana tren yang mungkin udah nggak setren dulu, bagaimana kita bisa mempertahankan atau lu bikin tren sendiri atau gimana dari lu nih? Pasti kita inovasi terus sih. Jadi misalnya kayak minuman boba gua. Saat ini yang gue bilang tadi orang fokusnya terhadap finance dan healthy, ya kita jadi ambil sisi healthy-nya. Gue bikin kayak sekarang hand press lemon tea. Jadi minuman lebih fresh, lebih healthy karena kita pakai buah lemon asli bukan sirup. Jadi yang kayak gitu-gitu sih, kayak kita melihat tren apa di luar ya, coba kita buat dengan produk kita seperti apa ya, coba kita kita bikin sesuai ini. Pertanyaan gua adalah, ini kan kebetulan channel kita banyak bicara tentang saham, tentang bisnis, tentang properti, tentang investasi. Kita lihat dari segi bisnis lu di jalan nih. Karena lu pernah kepikiran nggak sih lu pingin investasi di pasar saham atau pasar reksadana atau yang lainnya? Tertarik banget. Cuma gue belum, ya karena pengetahuannya masih kurang, jadi kayak belum pede main, ya udahlah. Terus kita lagi fokus ke bisnis kita, jadi belum sempat main tuh. Cuma kemarin mainnya jadi ke kripto. Oh, main ke kripto. Udah untung atau rugi nih? Masih belum balik modal, Pak. Mungkin timingnya belinya kurang tepat ya? Iya, timingnya pas lagi hype-hype-nya lagi tinggi-tingginya, gue beli, terus nggak lama kan turun. Terus sekarang naik lagi, cuma belum sampai ke titik modalnya sih. Kalau gue boleh berikan masukan, sebenarnya kalau kita mungkin menggunakan kata investasi di saham, kita mungkin bisa baca laporan keuangannya di perusahaan-perusahaan yang IPO. Nah, kita bisa belajar banyak banget sebenarnya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi sebagai seorang pebisnis, menurut gue itu wajib loh, wajib investasi di saham. Jadi mudah-mudahan nanti gue bisa sedikit meracuni lu supaya lu bisa mulai investasi di saham. Nggak hanya di bisnis doang. Pasti. Wah, thank you banget. Suhu. Oke, sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan apabila kalian ingin tanya-tanya tentang franchise-nya, kalian bisa mungkin main ke IG-nya dia atau mungkin bisa kontak nomor telepon yang sebelah sini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.